Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita yang memang kerap menyoroti ketidakadilan di negeri ini, begitu ya. Berbagai kasus sudah kita bahas di sini, dan kali ini kita menyoroti ya apalagi lah kalau bukan kasus FPI ini ya, mulai dari penembakan, belum tuntas juga orang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Sudah ada lagi nih ya, yang baru Habib Rizik HRS atau sekarang di media disebut MRS begitu ya, ditahan. Nah, ini membuat Habib Rizik ini orang pertama atau mungkin satu-satunya ya yang dipidana karena melanggar protokol kesehatan. Meskipun sebelumnya kerap juga terjadi kasus-kasus yang sama begitu. Nah, ini tentu saja akhir-akhir ini semua energi, emosi semua tercurah atau terfokus di kasus FPI dan Habib Rizik ini ya, sehingga kasus-kasus lain seperti ketiban semuanya. Lupakan itu soal korupsi bansos lah, benur, impor benur, kemudian Harun Masiku semuanya, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tampaknya sekarang hanya fokus di sini ya, baik media maupun elit politik juga ya. Dan kala ini kita akan berdiskusi tentang kasus ini bersama dari dua sisi ini, dari sisi politik. Ada pakar politik, ilmu politik, ada juga pakar hukum pidana ya. Ini ada Bu Kusnul Maria. Assalamualaikum. Kak Kusnul di sini manggilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sarita. Ini Kak Abdul Fikar juga, ini anggota baru. Selamat datang ini. Di sini panggilnya Kak, jangan heran Kak Abdul Fikar. Beliau adalah pakar hukum pidana dari Trisakti ya. Ya. Saya mungkin ke Kak Kusnul. Oke, Mbak. Nggak apa-apa, Kak Sarita ke hukum dulu aja, menarik. Jadi hukum dulu ya. Ini gini Kak Abdul ya, karena kan kita bingung ini, saya mau nanya yang soal penembakan dulu begitu atau soal penahanan dulu ini ya. Karena ini selisihnya. Mungkin langsung aja dikomentari, terserah ada yang mana dulu ini loh. Kalau Abdul Fikar melihat banyak juga yang mengkritisi pastinya ya. Ini kalau Kak Abdul Fikar melihat seperti apa? Ya, gini. Nomor satu, sebenarnya yang masih menjadi polemik adalah penerapan pasal 93 dari Undang-Undang Karantina Kesehatan ya. Karena tidak konteks ya. Kenapa tidak konteks? Karena di dalam undang-undang itu sebenarnya kan ada dua pilihan. Karantina atau lockdown ya, artinya ada penutupan wilayah yang kemudian tanggung jawab logistiknya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, atau PSBB yang agak longgar gitu. Boleh tetap jalan dan pemerintah tidak punya tanggung jawab logistik. Karena itu menyalurkan bansos saja, walaupun bansosnya juga ditilep juga ya. Nah, itu ininya sebenarnya. Nah, karena itu kemudian kalau dilihat undang-undang karantina untuk pihak-pihak yang melawan karantina itu dengan cara umpamanya mengirim keluar masuk wilayah tanpa izin gitu. Nah, karena itu subjek hukum pidana di dalam undang-undang karantina adalah nakoda kapal, terus pilot, terus sopir, baru 93, baru orang perorangan. Nah, perorangan yang tidak mau memenuhi penyelenggaraan karantina. Nah, jadi konteksnya sebenarnya karantina. Ya. Nah, kalau kita kan sekarang ini PSBB. Nah, karena itu saya bilang, saya di mana-mana selalu bilang, nggak cocok tuh 93 tidak memenuhi unsurnya. Artinya protokol kesehatan itu bukan kejahatan gitu loh. Itu kalaupun pelanggaran administratif gitu. Nah, karena itu hukumannya adalah denda. Nah, dan menerapkan pasal 93 dalam konteks PSBB itu nggak konteks, tidak memenuhi unsur gitu. Nah, karena itu saya bilang nggak bisa, siapapun tidak bisa dipidanakan ya, karena kita adalah PSBB bukan karantina gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kemudian terhadap HRS itu ada tuduhan baru ya, yaitu 160 dan 216 ya. 160 itu penghasutan terhadap orang untuk melakukan tindak pidana ya. Nah, tindak pidananya apa? Ya tentu saja kalau dalam konteks
pandemi ini ternyata yang dianggap tindak pidana itu mengundang orang, mengumpulkan orang. Itu yang dianggap melanggar pasal 93. Nah, saya bilang 93-nya saja tidak operasional gitu. Salah situasi. Bukan itu gitu, salah asumsi gitu. Nah, karena itu kalau saya 160 itu sepertinya sengaja diadakan saja gitu ya, karena di dalamnya 160 itu mengandung ancaman 6 tahun. Ya, di 160 KUHP itu penghasutan yang ancaman hukumannya adalah 6 tahun, dan 6 tahun itu bisa menjadi dasar orang untuk ditahan gitu ya. Menurut KUHP itu 5 tahun ke atas bisa ditahan, atau beberapa tindak pidana yang diatur oleh pasal 21 itu bisa ditahan. Nah, karena itu kemudian terhadap HRS itu diterapkan pasal 160, walaupun saya bilang nggak konteks juga, karena tindak pidananya saja tidak terjadi gitu loh. Sulit membuktikan bahwa itu ada tindak pidana gitu. Karena apa? Karena kita PSBB gitu. Dan kalau mau jujur ya, terhadap kerumunan yang di Petamburan itu kan sudah dihukum dengan membayar 50 juta ya kepada Pemda DKI. Itu artinya apa? Artinya sekarang ada pengulangan penegakan hukum. Nah, kalau dalam perspektif pidana ini namanya nebis in idem. Satu keperbuatan diadili 2 kali. Nah, itu yang sebenarnya menjadi batal itu. Nggak bisa batal demi hukum itu, karena prinsipnya nggak bisa satu perbuatan diadili 2 kali. Apalagi sudah ada pelaksanaan denda, pelaksanaan hukumannya dengan membayar 50 juta. Nah, demikian juga pasal 216. Ya, 216 itu melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas. Kalau itu dikontekskan pada peristiwa bahwa Habib Rizik atau HRS itu tidak datang 2 kali dipanggil gitu ya, itu pun nggak konteks gitu. Ya, kenapa? Karena KUHP sendiri, hukum acara pidana sendiri mengatur orang dipanggil 1 kali ya, dengan patut itu 3 hari sebelum hari panggilan ya. Kalau ada alasan dia sakit, dia harus menunjukkan surat dokter. Kalau ada alasan dia tugas ke luar kota, juga ada perintah tugasnya. Nah, itu yang dianggap kehadirannya bisa dijadwal lagi. Nah, persoalannya apakah pemberitahuan itu dianggap oleh penegak hukumnya gitu loh. Umpamanya dengan pengacara datang ke sana memberitahukan, belum bisa karena begini-begini ya. Nah, itu yang kemudian saya lihat itu tidak dianggap ya oleh kepolisian, tidak dianggap sebagai satu pemberitahuan yang resmi. Nah, karena itu dipanggil kedua kali. Nah, dipanggil kedua kali nggak datang juga karena tidak ada, mungkin pemberitahuannya juga tidak dianggap juga. Maka mestinya ya, yang ketiga itu adalah panggilan paksa. Artinya datang untuk dibawa gitu, diperiksa. Jangan dulu dikaitkan dengan ditahan ya. Kalau tindak pidananya tidak ada yang bisa menjadi dasar ditahan, nggak bisa. Walaupun dipaksa itu artinya dipaksa untuk datang ke tempat ke kepolisian untuk diperiksa. Setelah diperiksa ya lepas lagi, mestinya begitu ya. Nah, tapi yang terjadi diterapkan itu pasal 216. Seolah-olah itu menjadi tindak pidana, padahal itu sebenarnya mekanisme penegakan hukum pidana yang sudah diatur oleh KUHP gitu. Nah, kalau 216, nah ini ada siapa namanya? Tengku Nasrullah. Nanti tambah seru kalau Nasrullah. Iya, mestinya ya. Kalau 216 ini ancaman hukumannya berapa tahun 216? 216 itu 2 tahun. Oh, jadi dia ditahannya gara-gara 160. 160. Kalau penahanannya 160. Nah, itu jadi yang 216 itu sebenarnya melawan petugas itu konteksnya adalah petugas yang sedang melakukan tugasnya gitu, dilawan dibangkang gitu ya, dilawan. Karena ini enggak, ini adalah proses gitu sebenarnya, proses pidana, bahwa dia tidak datang ya untuk ketiga kalinya bukan karena dia membangkang, ada prosedurnya di dalam KUHP yang harus diikuti. Nah, karena itu saya bilang ini juga mengada-ada gitu ya, mengada-ada. Nah, tuduhan terhadap HRS ini, meskipun ya harus kita akui bahwa polisi itu juga punya otoritas gitu, tapi otoritas dan kewenangan gitu ya, tapi
penggunaan otoritas dan kewenangan itu juga ya hendaknya jangan sewenang-wenang, kira-kira begitu ya. Nah karena itu kemudian hukum acara juga menyediakan ada lembaganya ya namanya pra peradilan. Saya sih menyarankan itu digunakan ya oleh oleh penasihat hukumnya HRS, itu digunakan. Mari kita perlihatkan kepada publik ya bahwa ada suatu proses penegakan hukum yang memang tidak sebagaimana semestinya. Iya, ini saya mungkin dari segi hukum dulu ya. Saya ke Nasrullah dulu, Kak Nasrullah dulu ya. Ini lepas dari suka atau tidak suka dengan Habib Rizik, suka atau tidak suka dengan FPI. Tapi ini kita bicara dari segi hukum, penegakan hukum seperti apa? Karena semua ada aturannya juga kan, seperti kata Presiden Jokowi agar tidak sewenang-wenang begitu, yang semena-mena begitu. Rakyat tidak semena-mena. Nah, bagaimana aparat? Apakah aparat semena-mena kalau melihat dari penangkapan ini, Pak Nasrullah? Penangkapan siapa ini? Habib Rizik, ada dua isu sebenarnya, penembakan FPI dan juga penahanan Habib Rizik. Jadi gini, saya selalu mengatakan, Assalamualaikum dulu Bang Fikar, ini senior saya yang mendidik dan membimbing saya waktu di LBH Jakarta itu. Beliau termasuk orang yang masuk kategori sangat susah menghadapi kampung tengah gitu. Nasrullah bilangnya kampung tengah. Oke. Maksudnya apa? Itu kami di LBH Jakarta dulu dalam bekerja lapar-lapar, Mbak. Jadi susah sekali untuk makan. Jadi perut itu kita istilahkan kampung tengah. Kadang-kadang pulang dari pengadilan, kampung tengah masih kosong, langsung kerja lagi gitu. Jadi, akibat perintah Bang Fikar terlalu kencang. Jadi saya termasuk orang yang melaksanakan perintah pimpinan dulu waktu di LBH Jakarta. Bang Fikar ini pimpinan saya dulu. Ya, oke, kita kembali ke materi. Jadi gini, saya selalu bersikeras dan menyampaikan pendapat saya dalam berbagai forum. Tidak boleh aparat penegak hukum melakukan perbuatan kriminal dalam rangka menegakkan hukum. Itu tidak boleh. Saya tidak lagi menggunakan istilah tidak boleh aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum dalam menegakkan hukum. Tapi saya lebih tegas sekarang mengatakan tidak boleh ada aparat penegak hukum melakukan perbuatan kriminal di dalam penegakan hukum. Itu prinsip. Begitu kita uraikan bagaimana perbuatan kriminal itu adalah, maka termasuk salah satunya adalah menggunakan pasal-pasal atau mencantumkan pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh seorang pelaku, yang sebenarnya pasal itu tidak masuk dengan akal sehat saja sudah bisa diperhitungkan bahwa pasal itu tidak masuk dalam kategori proses hukum itu. Sering terjadi bahwa pencantuman sebuah pasal itu hanya sebuah akal-akalan agar menjadi alasan punya kewenangan melakukan penahanan. Itu saya anggap kriminal, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam proses penegakan hukum, moral dari aparat penegak hukum, moral hukumnya itu harus tinggi. Coba bayangkan kalau moral aparat penegak hukum itu rendah, maka hancurlah negara ini. Yang terpenting dari aparat penegak hukum itu adalah moral. Moral dia, tidak ada persoalan-persoalan moral hazard. Tidak boleh aparat penegak hukum itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan mensiasati. Nah, coba bayangkan, negara lewat produk hukum undang-undang memberikan kewenangan, kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab yang luar biasa kepada aparat penegak hukum. Mereka selain dilindungi oleh undang-undang juga diberikan senjata, peluru oleh negara. Andai saja moral mereka tidak baik, hancur negara kita. Jadi, apa yang saya kritisi ini bukan hanya kasus Habib Rizik. Saya waktu di LBH Jakarta memang dilatih oleh senior-senior dan konselor-konselor kami di LBH Jakarta untuk selalu mengkritisi moral aparat penegak hukum.
Sehingga waktu kami di LBH Jakarta tidak ada hari yang kami jalani tanpa fight dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian dulu, Pomdam Jaya, Laksusda Jaya. Tiap hari kami menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kami kritisi adalah moral aparat penegak hukum harus baik. Betul Bang Fikar? Betul. Ya. Tolong koreksi kalau didikan Anda itu keliru. Ya. Sampai sekarang saya pertahankan itu agar aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus tinggi benar standar moralnya. Tidak boleh moral kacangan, tidak boleh moral ala kadarnya. Luar biasa moral yang dituntut dari aparat penegak hukum. Dengan bahasa kerennya, aparat penegak hukum tidak boleh ada moral hazard di dalam proses penegakan hukum. Nah, pencantuman pasal 160 dalam persangkaan terhadap Habib Rizik menurut hemat saya sebuah langkah yang sangat tidak tepat. Karena apa? Kalau pihak kepolisian menghormati putusan MK, ada moral untuk menghormati putusan lembaga peradilan, maka pasal 160 itu jika dicantumkan ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik itu sudah mempunyai dampak material. Karena pasal 160 KUHP berdasarkan putusan MK itu harus ditafsirkan sebagai delik material. Nah, salah satu bukti ada dampak akibat yang timbul apa? Apakah telah ada orang yang dipersangkakan melakukan perbuatan akibat hasutan yang dilakukan oleh Habib Rizik? Orang dipersangkakan saja belum, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ada orang yang sudah terhasut dengan Habib Rizik pun belum ada. Jangankan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, penyidikan saja, penetapan sebagai tersangka saja terhadap orang yang terhasut dari Habib Rizik itu belum ada. Jadi bagaimana Anda cantumkan pasal 160 yang merupakan delik material yang belum terbukti perbuatannya? Saya anggap itu pencantuman satu pasal 60 harus segera dikoreksi oleh aparat penegak hukum. Jangan mencantumkan pasal 160 itu hanya sebagai jembatan untuk bisa menahan Habib Rizik. Itu kalau Anda cantumkan 160 sebagai jembatan untuk bisa menahan Habib Rizik, di situ sudah terkait dengan moral hazard dalam proses penegakan hukum. Yang menurut hemat saya, semua rakyat Indonesia, 100% rakyat Indonesia harusnya adalah mengkritisi ini. Karena apa? Ini menyangkut nasib kita ke depan, anak cucu kita ke depan. Hari ini bisa menimpa Habib Rizik atau orang-orang FPI lainnya. Tapi mana kita sangka besok lusa saya atau Bang Fikar atau Rahma yang akan merasakan proses peradilan yang tidak tepat. Bisa saja terjadi. Saya tidak mendoakan. Atau mungkin pejabat kepolisian sekarang pun yang mencantumkan pasal 160 itu 5, 2, 3 tahun ke depan dia bisa merasakan, loh kok begini proses penegakan hukum ya, tidak adil. Padahal Anda lupa pernah melakukan proses penegakan hukum yang tidak adil terhadap orang lain. Menjadi presiden buruk ya? Ya, baik. Jadi kalau ada yang ketawa dengan penahanan Habib Rizik, saya sedih. Bagaimana kalau anak Anda nanti diketawakan orang, ditahan dengan cara tidak sah? Apakah Anda tidak khawatir dengan proses seperti itu? Nah, saya sependapat yang disampaikan oleh Bang Fikar tadi, seharusnya FPI melakukan pra-peradilan terhadap itu. Tapi saya lebih sependapat lagi Bang Fikar. Ya. Andai saja bukan FPI melakukan pra-peradilan, tetapi organisasi, lembaga-lembaga yang peduli dengan penegakan hukum seperti YLBHI dan LBH Jakarta
maju di depan untuk memperjuangkan sebuah proses peradilan yang benar dan adil serta jujur. Ini bukan persoalan Habib Rizik, ini persoalan penegakan hukum. Seharusnya YLBHI dan LBH Jakarta ada di barisan paling depan. Mas Hendardi yang selama ini teman kita, senior kita, yang selalu memperhatikan proses penegakan hukum ini, ada di barisan paling depan mengingatkan Polri, karena beliau berada di sekarang sebagai penasihat Kapolri kalau nggak salah. Iya. Betul, Mas. Ya. Baik. Suaranya juga lain udah. Beliau tidak boleh lain, walaupun beliau ada di dalam posisi sebagai penasihat Kapolri, tapi nilai-nilai yang beliau perjuangkan tidak boleh berubah. Itu abang saya, senior saya, Bang Hendardi itu. Saya juga banyak belajar dari Mas Hendardi, tapi saya yakin beliau mungkin berada dalam posisi yang sangat terjepit, tapi nilai-nilai yang beliau perjuangkan dimanapun beliau berada tidak boleh berubah. Baik. Pak, kayaknya banyak yang kejepit deh sekarang ini posisinya. Saya ke Bu Kusnul Maria. Ya memang ini ya, Kak Husnul ya, ada banyak yang semacam logika sesat gitu. Kemudian hanya karena ketidaksukaan terhadap FPI dan kemudian ditonjolkan bahwa FPI itu radikal, bahkan disangkut-sangkutan dengan aksi teroris dan lain sebagainya, kemudian melegitimasi tindakan di luar proses hukum seperti yang terjadi saat ini. Dan ini yang menjadi lebih sulit lagi, tak ada yang bersuara juga ya dari Mbak Igu, cuman Fadlizon aja kayaknya ya. Dan ini silakan ini Kak Husnul. Oke. Assalamualaikum Kak Nasrullah, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Waalaikumsalam, Prof. Udah lama saya nggak ketemu, Prof. Jadi pertama saya pernah mengalami, dilaporkan ke polisi. Saya berpikir waktu itu saya sebagai seorang dosen, sehingga pada saat saya diinterogasi, saya menjelaskan seperti saya menjelaskan di kampus. Nggak taunya itulah yang mencerdaskan dan saya malah dicari-cari dari situ. Dan proses itu sampai 3 tahun. Jadi kalau saya bicara di luar keras lagi, naik ke P19. Saya keras lagi, naik ke P21. Saya keras lagi, naik saya ke P31. 8 bulan saya menjadi duduk di kursi terdakwa. Kasusnya apa itu ya Bu ya? Saya dilaporkan mencemarkan nama baik seseorang pengamat yang dia selalu mengatakan sebagai pengamat IT, padahal nggak pernah kuliah IT. Ya, kuliahnya jurnalisme, komunikasi kayak gitu ya. Saya anggota KPU. Terus kemudian hanya karena saya mengatakan kalimat, kalau saya dihina, saya sudah terbiasa dihina. It is nothing. Tapi Kompas waktu itu mengatakan he is nothing. Padahal di dalam berita acaranya tetap it is nothing. Nah, wah itu 3 tahun. Hanya karena saya tidak bisa ditangkap oleh KPK, tidak bisa ditersangkakan oleh KPK. Jadi bahasannya semuanya itu di packaging, Husnul harus duduk menjadi paling tidak tersangka. Tapi saya mengalami bagaimana proses di polisi, bagaimana proses di kejaksaan. Waktu saya menyampaikan ke kejaksaan, saya nggak mau. Saya sedang menjalankan tugas negara, melindungi jaringan-jaringan milik negara untuk tidak dirusak oleh siapapun yang ingin merusak. Oh nggak bisa Bu nih, kalau nggak seperti itu saya nggak mau tanda tangan. Dan akhirnya tanda tangan itu Kak Nasrullah, mereka tanda. Setelah saya tulis kalimat-kalimat itu, makanya saya tetap diputuskan bersalah, tapi tindakan saya tidak bisa dipidanakan karena sedang bekerja untuk negara. Jadi demi bangsa dan negara. Ada tulisannya kayak gitu, tapi dulu luar biasa. Jadi itu persoalannya ada rezim yang masuk ke dalamnya. Nah, saya mau mulai dari situ sebagai political scientist. Kalau rezim ini selalu bicara tentang demokrasi, di dalam demokrasi itu ada civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Dan di dalam politik, kalau tadi di dalam hukum itu tidak boleh absen. Kalau tadi dikatakan moral. Nggak boleh punya moral hazard. Jadi politisi bukan berarti kalau politisi itu boleh melakukan moral hazard juga, nggak boleh juga, apalagi di dunia pengadilan ya, di dalam konteks itu lembaga yudikatif ini, lembaga penegakan hukum ini betul-betul harus orang-orang yang super bijak kayak gitu ya di dalam konteks itu. Ya, harus ada nalar etis,
harus ada yang tadi ya, jadi ada etika. Jadi politik itu juga by virtue juga di dalam rangka membangun etika, membangun moral untuk membangun peradaban. Nah, di situ letaknya. Kembali lagi ke isu ini. Kak Nasrullah, Kak Abdul Fikar, bukankah di credo dari pengadilan atau hukum itu lebih baik mengeluarkan 1.000 orang bersalah dari penjara dibandingkan memasukkan 1 orang yang tidak bersalah dalam penjara ke dalam penjara. Benar nggak itu? Betul. Nah, jadi itu artinya apa? Sebetulnya bukan kemudian 1.000 orang yang bersalah dikeluarkan, enggak. Tapi artinya hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan. Makanya saya orang yang tidak setuju dengan sekarang ya sosialisasi yang selalu bicara tentang policing state. Di dalam negara demokrasi nggak boleh excluding the use of force. Polisi itu sekarang punya 2 kekuatan yang luar biasa. Satu, senjata. Senjata dia sebetulnya nggak boleh dikasih senjata tajam, senjata berat, nggak boleh. Yang kedua apa? Dia punya KUHP. Jadi ada 2 kekuasaan yang berada di tangannya. Kalau tidak berada di seorang aktor yang punya moral tadi, bahaya. Ya, bahaya. Nah, polisi kalau tadi membunuh kan sebetulnya nggak boleh membunuh kan, dia cuma melumpuhkan. Jadi nggak boleh tuh nembak jantung, nembak kepala, nembak ini tuh ada aturannya. Dalam konteks ditembak paling tembak kaki kayak gitu. Tapi itu pun juga harusnya nggak boleh pakai peluru tajam. Nah, hal-hal seperti itu ternyata ini intervene dengan kepentingan politik. Nah, balik lagi dalam ilmu politik kita lihat ada sekarang yang kita sebut sebagai, bahasa saya dari sejak awal dengan Kak Sarita kan selalu elit tandingan. Sekarang ini kekuatan dari elit tandingan ini, partai politik yang di DPR nggak mampu melakukan itu. Semuanya sudah terbeli, tergadai dengan oligarki ekonomi. Karena dalam ini kan belum selesai pemilu 2019 yang lalu, ya tergadai karena lobby dari koalisi sebetulnya, bukan koalisi, kolusi. Bahasa teori politiknya itu unholy alliances, persekongkolan jahat yang terjadi antara elit politik dengan oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Ya, ini terjadi di dalam konteks itu, dan itu tidak hanya cuma Indonesia. Kalau kita pelajari di Amerika ya dengan lobby AIPAC, ya itu juga ke Partai Demokrat juga, ke Partai Republik juga. Makanya kasus Ilhan Omar, seorang anggota Kongres Muslim perempuan pakai jilbab yang kemudian mendapatkan kritikan habis karena dia tidak masuk di dalam jaringan AIPAC, jaringan lobbynya Yahudi di Amerika Serikat. Nah, ditambah lagi secara politik gerakan Islamofobia setelah jatuhnya komunisme, glasnost perestroika, sekarang Islam menjadi musuh dari gerakan-gerakan ya global politik yang ada, karena dia melawan sebetulnya ketidakadilan, ya, liberalisme gagal di dalam konteks itu. Demokrasi sebetulnya satu tempat dengan liberalisme, walaupun kita bisa adopsi dan adaptasi demokrasi dengan ala, kalau kita bicara Indonesia ya ala Pancasila, ala nasionalisme religius, karena di situ ada ketuhanan yang maha esa, ada kemanusiaan yang beradab, ada musyawarah, mufakat, ada keadilan di dalam konteks itu. Jadi kembali lagi yang tadi, prihatin kita adalah aparatus negara. Negara yang otoriter akan gunakan aparatus negara untuk menjadi mesin politiknya. Negara yang otoriter dia akan bisa gunakan hukum. Bahkan mereka menggunakan hukum untuk menghancurkan, menghabisi lawan-lawan politiknya. Jadi lawan politik ini mestinya dalam ilmu politik bukan musuh yang harus dihabisi. Oposisi, oponen itu biasa saja. Dalam demokrasi itu nggak boleh menggunakan kekerasan. Ya. Kemudian menggunakan ya tadi, jadi menggunakan aparatus negara, menggunakan birokrasi, menggunakan hukum, menggunakan mesin politik untuk kepentingan kekuasaannya. Nah, ini sebetulnya sudah mengarah kepada otoriterisme. Jadi nggak ada lain di dalam menjelaskan itu. Coba kalau bahkan menarik ya, nggak mau menggunakan kata Habib gitu ya, Habib Muhammad Rizik Syihab sekarang MRS sekarang jadi MRS Muhammad itu Rizik Syihab. Apa sih, balik lagi pertanyaan saya kepada Kak Nasrullah dan Kak Abdul Fikar, apa kesalahannya itu? Apa sebetulnya kesalahan secara
undang-undang pidana yang tebelnya apa. Nah, menurut saya Karena ini ujaran kebencian yang banyak di ini itu Nah, sekarang kalau kita ngomongin ujaran kebencian, yang lebih banyak melakukan ujaran kebencian adalah pejabat kepada rakyatnya. Apa contohnya? Pejabat mengatakan, oh, rakyat Indonesia tidak mampu bekerja sehingga menghadirkan TKA. Itu apa nggak kebencian tuh? Hati-hati. Yang wajib melaksanakan Pancasila sebetulnya, menurut tafsir saya, itu harusnya pejabat, presiden, menteri, dan sebagainya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan selalu yang ditunjuk itu rakyat. Padahal yang ditunjuk satu rakyat, tapi empatnya kan ke kita. Anda kalau jadi pejabat, wajib memperhatikan kebijakannya itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin bla bla bla, musyawarah mufakat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi yang wajib melaksanakan Pancasila itu pejabat. Bu Husnul boleh nggak? Bu Husnul boleh nanya nggak? Ya, silakan. Dalam Pancasila sila kedua itu masih ada nggak sih di negara kita sekarang ini? Kemanusiaan yang adil harus tetap ada kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab harus tetap melekat dalam Pancasila, betul Mbak Bu Husnul kan? Lah kan pembukaan Undang-Undang Dasar nggak boleh nggak boleh diubah. Iya kan? Oke, Anda kalau mau begitu, mengubah. Jadi kalau termasuk begitu juga dalam menjalankan roda pemerintahan, ya, di semua aparatur negara dan aparatur penegak hukum harus menjunjung tinggi sila kedua, betul Bu Husnul ya? kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan biadab ya. Termasuk dalam proses Beradab. Habib Rizik, betul benar ya? Gitu. Jadi ini yang wajib itu pejabat, aparatus negara yang dibiayai oleh rakyat. Nah, jadi di situ Kak Sarita. Kita akan lanjutkan kalau ini kita ya. mau memahami itu. Sampai di ini tadi ya, sampai di kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah sudah cukup kemanusiaan ini ya? 6 laskar FPI ini yang tewas ya, sudah cukup adil dan beradabkah yang menimpa mereka? Kemudian sudah cukup kemanusiaan adil dan beradab juga kah ketika Habib Rizik atau MRS ya diborgol, kemudian dipamerkan begitu ya dengan seperti tersangka-tersangka lainnya, Syahganda dan lainnya. Kita akan bahas sesaat lagi.